Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sofyan Darwanto, mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SSI MIKOM. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti prasidang. Saya akan mempresentasikan hasil prasidang skripsi dengan judul Pengaruh Komunikasi Persuasif Melalui Electronic Word of Mouth (EWOM) dan Brain Trust terhadap keputusan pembelian produk perawatan wajah MS Glow. Survei pada pengguna di Jakarta Barat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh komunikasi persuasif, yaitu proses seorang komunikator menyampaikan pesan untuk mempengaruhi konsumen dan meyakinkan agar menumbuhkan keputusan pembelian atas produk yang ditawarkan dengan bujukan dan rayuan, serta memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai yang dijanjikan atau persepsi bahwa merek tersebut mampu memenuhi harapan konsumen, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa MS Glow dapat menarik perhatian dan mempersuasif konsumen untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar komunikasi persuasif EWOM berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk perawatan wajah MS Glow. Yang kedua, seberapa besar Brain Trust berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk MS Glow. Dan yang ketiga, seberapa besar komunikasi persuasif EWOM dan Brain Trust berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk MS Glow. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian skripsi ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh komunikasi persuasif EWOM terhadap keputusan pembelian produk MS Glow di Jakarta Barat. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh Brain Trust terhadap keputusan pembelian produk MS Glow di Jakarta Barat. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh komunikasi persuasif EWOM dan Brain Trust terhadap keputusan pembelian produk MS Glow di Jakarta Barat. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan. Melalui penelitian ini, perusahaan diharapkan dapat menjadikan penelitian sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan rencana pemasaran yang tepat, serta perusahaan dapat menjalin hubungan interaktif yang baik dengan konsumen, sehingga tercipta nilai konsumen yang baik bagi produk dan perusahaan. Dan yang kedua, bagi konsumen. Manfaat bagi pelanggan adalah pembeli diandalkan untuk lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan pembelian barang. Selanjutnya, pelanggan terlebih dahulu melakukan eksplorasi langsung dengan mencari data tentang kekhususan barang atas kelebihan dan kekurangannya. Dan ingat untuk menganalisis barang yang disebanding agar tidak meratapi atau melakukan kesalahan saat melakukan pembelian. Yang ketiga, bagi penulis. Saya ingin lebih memahami korespondensi, penayangan, dan perilaku pelanggan saat ini, dan dapat menerapkan informasi yang diperoleh selama jangka waktu bicara untuk dilakukan secara langsung dan dijadikan sebagai metode penilaian penciptanya dalam mendapatkan sebuah informasi. Dan yang terakhir untuk pembaca, yaitu untuk mengembangkan kajian pada bidang keilmuan dengan fokus kajian dalam aspek komunikasi, dalam aspek keputusan pembelian berdasarkan komunikasi persuasif melalui EWOM dan brand image. Untuk tradisi penelitian. Penelitian ini tradisinya adalah sosiopsikologis. Nah, untuk sosiopsikologis ini dapat dibagi menjadi 3 cabang besar, yaitu yang pertama ada perilaku, berkonsentrasi pada bagaimana manusia berperilaku dalam situasi-situasi komunikasi. Dan yang kedua ada kognitif, yaitu berkonsentrasi pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi dalam cara mengarahkan output perilaku. Dan yang terakhir ada biologis. Untuk biologis sendiri, banyak dari sifat, cara berpikir, dan perilaku individu diikat secara biologis. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori dari penelitian skripsi ini adalah teori Elaboration Likelihood Model. Elaboration Likelihood Theory merupakan arti dari salah satu teori persuasi, karena mencoba untuk memprediksi kapan dan bagaimana kita akan dan tidak akan dibujuk oleh suatu pesan.
Teori ini berusaha untuk menjelaskan berbagai cara di mana cara kita untuk mengevaluasi informasi yang kita akan terima. Akan tetapi, terkadang mengevaluasi pesan dengan cara yang cukup sulit, menggunakan pemikiran kritis, dan terkadang kita melakukannya dengan cara yang lebih sederhana dan cukup singkat, bahkan dapat dengan cara kurang kritis. Berdasarkan kutipan Littlejohn dan Post tahun 2008. Yang selanjutnya ada kerangka konsep. Kerangka konsep terdiri dari yang pertama, komunikasi persuasif. Menurut Osakwe dalam Yosal Iriantara, tahun 2014, arti dari komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang dilakukan dengan memiliki salah satu tujuannya, yaitu untuk diarahkan membujuk, mempengaruhi, memodifikasi, dan mengubah perilaku. Yang selanjutnya ada word of mouth. Word of mouth ini adalah sebuah usaha untuk memasarkan suatu produk atau jasa dengan menggunakan virus marketing, sehingga pelanggan dapat untuk membicarakan, mempromosikan, dan merekomendasikan suatu produk atau jasa kepada orang lain secara antusias dan sukarela, menurut kutipan Merangkuti tahun 2010. Yang selanjutnya ada komunikasi elektronik word of mouth. Nah, komunikasi IWOM ini yaitu opinion leader, salah satu orang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Para opinion leader ini umumnya akan lebih didengar dan cukup dipercaya karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih. Opinion leader ini merupakan aset penting bagi perusahaan. Yang diharapkan dari opinion leader ini akan mampu memberikan dampak positif kepada orang lain untuk merekomendasikan mengenai produk maupun jasa yang digunakan. Menurut kutipan Akbar tahun 2018. Yang selanjutnya ada brand trust, kepercayaan merek. Menurut kutipan Alan et al. Tahun 2013, brand trust memiliki dua dimensi, yaitu dijabarkan. Yang pertama, brand reliability, yaitu seberapa sebuah merek dapat diandalkan dan dipercaya. Yang kedua, ada brand intention. Brand intention ini adalah keterikatan dan perhatian terhadap suatu merek. Yang selanjutnya, ada keputusan pembelian. Menurut Kotler, Wong, Saunders, dan Armstrong tahun 2005, keputusan pembelian merupakan suatu tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian di mana seorang konsumen benar-benar akan membeli sebuah produk. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Dari kerangka berpikir ini, terdapat 3 variabel dalam penelitian, yaitu yang pertama variabel X1, komunikasi persuasif melalui electronic word of mouth. Variabel X2 yaitu brand trust, dan variabel Y adalah keputusan pembelian. Terdapat dimensi-dimensi dalam penelitian ini yang sesuai dengan variabel yang ada. Dimensi dari variabel X1 yaitu mempengaruhi sikap, mempengaruhi nilai, mempengaruhi tingkah laku, dan yang kedua ada variabel X1. Dimensinya adalah reliability dan intentionality. Dan yang terakhir, dimensi variabel Y, yaitu keinginan untuk menggunakan produk dan ketertarikan pada produk. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian dari skripsi ini adalah yang pertama metodenya melalui paradigma positivistik dengan metode survei pendekatan yaitu kuantitatif yang bersifat eksplanasi. Yang kedua ada populasi. Pengguna MS Glow Indonesia Official Shop di e-commerce Shopee dengan total jumlah 1,4 juta pengguna per tanggal 23 April 2022. Dan yang ketiga ada sampel. Jumlah sampelnya yaitu membagikan 100 responden dengan perhitungan Slovin. Teknik pengambilan data, non-probability sampling, dan sampling purposive. Yang keempat ada lokasi. Pengguna MS Glow Indonesia Official Shop di e-commerce Shopee. Yang kelima ada teknik pengumpulan data, yaitu dengan data primer hasil kuesioner melalui Google Form, dan dengan data sekunder yaitu buku, jurnal, e-book, dan skripsi. Yang terakhir ada teknik analisis data, yaitu ada uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji T, dan terakhir uji F. Yang selanjutnya ada hasil pretest dari 30 orang responden yang telah disebar melalui Google Form kuesioner.
Yang pertama, komunikasi persuasif melalui IWOM X1 terlihat dari jumlah 19 pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada responden saat pretest. Poin pertanyaan P9, P11, dan P13 tidak valid karena nilai R hitung lebih kecil dari nilai R table pada taraf signifikansi 0,05 untuk N sama dengan 30. Maka dari itu hanya tersisa 16 pertanyaan kuesioner yang valid yang akan dibagikan kepada sampel responden. Dan yang kedua untuk variabel brain trust X2, terlihat dari jumlah 12 pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada responden saat pretest valid. Dan yang ketiga untuk variabel keputusan pembelian Y, terlihat dari jumlah 10 pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada responden saat pretest valid. Yang selanjutnya ada hasil post-test. Dari 100 responden yang telah mengisi Google Form Questionnaire. Untuk variabel komunikasi persuasif melalui Electronic Word of Mouth (EWOM) X1 terlihat dari jumlah 19 pernyataan kuesioner yang diberikan kepada responden saat post-test valid. Dan yang kedua untuk variabel brain trust X2 terlihat dari jumlah 12 pernyataan kuesioner yang diberikan kepada responden saat post-test valid. Dan yang terakhir untuk variabel keputusan pembelian Y terlihat dari jumlah 10 pernyataan kuesioner yang diberikan kepada responden saat post-test hasil yang valid. Yang selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Pada variabel komunikasi persuasif melalui IWOM X1 terlihat dengan hasil Cronbach alpha 0,815 yang dengan keterangannya reliable karena nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60 itu merupakan hasil yang reliable. Dan yang kedua brain trust X2 terlihat Cronbach alpha dengan hasil 0,706 dengan keterangan reliable karena Cronbach alpha lebih dari 0,60. Dan yang terakhir keputusan pembelian Y dengan hasil Cronbach alpha 0,738 dengan keterangan reliable karena Cronbach alpha lebih dari 0,60. Yang selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Dengan hasil X1 0,200 lebih dari 0,05, X2 0,200 lebih dari 0,05 yang berarti hasilnya lolos. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas. X1 dengan 0,764 lebih dari 0,05, X2 0,485 lebih dari 0,05 yang berarti lolos. Yang terakhir ada uji multikolinearitas yang X1 dengan hasil 0,732 lebih dari 0,05, X2 0,732 lebih dari 0,05 yang berarti lolos. Yang selanjutnya ada hasil uji T. Yang pertama diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,655 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 0,449 lebih kecil dari T table 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak dapat pengaruh X1 terhadap Y. Dan yang kedua diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 5,578 lebih kecil dari T table 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Yang selanjutnya ada uji F, yaitu diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 23,173 lebih dari F table 4,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Yang selanjutnya ada pembahasan. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, penelitian ini yang berjudul Pengaruh Komunikasi Persuasif melalui Electronic Word of Mouth (EWOM)
dan brand trust terhadap keputusan pembelian produk perawatan wajah MS Glow. Mengambil sampel pada pengguna produk perawatan wajah MS Glow di e-commerce Shopee. Kuesioner yang disebarluaskan berisi 41 pernyataan dengan pengukuran skala Likert dan dibagi dalam masing-masing variabel, yaitu variabel X1 dengan 19 pernyataan, variabel X2 dengan 12 pernyataan, dan variabel Y dengan 10 pernyataan. Peneliti ini menggunakan IBM SPSS Statistik 26 untuk melakukan uji data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan data dari hasil penelitian pengaruh komunikasi persuasif melalui electronic word of mouth (EWOM) dan brand trust terhadap keputusan pembelian produk perawatan wajah MS Glow. Yang pertama, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,655 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 0,449 lebih kecil dari T table 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak dapat pengaruh X1 terhadap Y. Dan yang kedua, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 5,578 lebih kecil dari T table 2,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Dan yang terakhir diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 23,173 lebih besar dari F table 4,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya, saran. Dari hasil analisis pembahasan, serta kesimpulan yang sudah dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan antara lain yaitu, yang pertama, secara teoritis. Hasil penelitian ini mampu menjadi pedoman serta menambah referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan peneliti ini. Dan yang kedua ada akademis. Saya berharap dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengatur gaya hidup dan menimbang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumtif. Yang terakhir, praktis. Hasil dari penelitian ini mampu memberikan masukan maupun sebagai bahan pertimbangan kepada masyarakat bahwa pentingnya kesadaran untuk mengendalikan diri agar tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang kerap kali tampak dalam keputusan pembelian produk perawatan wajah. Demikian penelitian yang sudah saya lakukan dan sudah saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.